Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Gereja menyajikan kepada kita Injil Lukas bab 6, ayat 20 sampai dengan 26. Bagian yang sering disebut dengan sabda bahagia dan sabda celaka. Maka Injil hari ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, Yesus menyampaikan sabda bahagia. Berbahagialah dan seterusnya. Tetapi setelah itu ia mengganti dengan sabda celaka. Celakalah kamu dan seterusnya. Namun saya mengajak Anda untuk berkonsentrasi pada ayat emas yang saya temukan, dan mungkin ini bagian yang cukup merangkum bagian pertama dan bagian kedua. Yaitu ayat 20 yang berbunyi demikian. Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Bukankah pengikut Kristus bukan hanya orang miskin? Bukankah juga banyak orang kaya di dalamnya? Matius sendiri adalah seorang pemungut cukai, orang kaya. Juga beberapa wanita, bahkan istri bendahara Herodes sendiri adalah orang yang selalu mendukung perutusan murid-murid Yesus. Mereka juga adalah orang-orang yang selalu memberikan kepada Yesus apa yang dibutuhkan Yesus dan para muridnya. Bukankah Yesus juga sering makan bersama para pemungut cukai, orang-orang berdosa, mereka yang kaya? Maka mari kita melihat ayat ini dalam konteks yang dekat, bukan dihubungkan dengan konteks yang terlalu jauh. Setelah Yesus memilih 12 rasul, bukankah dia turun dan kemudian dia berkhotbah? Maka pendengarnya dalam konteks terdekat adalah orang-orang Yahudi sendiri. Pendengarnya ada yang miskin, pendengarnya ada yang kaya juga. Maka rupanya Yesus mau menggugah kembali apa yang sedang dialami oleh orang Israel yang sedang dimiskinkan oleh Imperium Romawi. Maka pada saat itu Israel adalah orang-orang yang dimiskinkan oleh keadaan politik, oleh keadaan ekonomi, oleh sebuah penindasan bangsa lain. Tetapi Yesus tetap mengingatkan, kamu adalah anak-anak Allah yang terpilih. Kamu adalah anak-anak Allah yang bebas secara rohani, bukan secara politik dan ekonomis. Dalam kenyataan dunia politik dan ekonomis justru bisa menjadi terbalik, saudara-saudariku. Kalau orang memiliki kuasa dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, tetapi tidak memiliki kebebasan rohani, maka yang terjadi orang itu bisa melakukan eksploitasi apapun yang menghasilkan kemiskinan. Maka intinya bukan berbahagia dalam konteks politis dan ekonomi, tetapi justru dalam konteks kemiskinan, kebebasan anak-anak Allah. Karena justru dengan kebebasan dan kemiskinan anak-anak Allah, orang memiliki kebebasan rohani, kebebasan anak-anak Allah. Dan kalau itu dimiliki, maka orang tidak akan melakukan yang namanya eksploitasi besar-besaran. Orang tidak akan melakukan penindasan. Orang bahkan menjadikan orang lain yang miskin secara material menjadi kaya secara material. Itu karena kemiskinan dan kebebasan anak-anak Allah. Kiranya itulah panggilan zaman ini. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga.
anak-anak Allah yang miskin, mereka yang mempunyai kebebasan anak-anak Allah, merekalah yang bukan hanya memiliki kerajaan Allah, mereka juga akan menciptakan kerajaan kemakmuran di dunia ini. Shalom.